Indikatornya, eh, siswa mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung di sekolah Malaysia nanti, kemudian siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Alat pengujiannya nanti ada jurnal untuk anak-anak, jadi anak-anak memang di sana juga belajar. Kemudian penilaiannya nanti ada laporan kegiatan dalam proyek video perjalanan dan jurnal harianku. Itu. Kemudian untuk tujuan menambah wawasannya, programnya mengunjungi wahana Petro Science dan Aquaria KLCC. Kemudian kita akan mengunjungi KBRI juga. Indikator pencapaiannya apa yang kita harapkan? Siswa mengetahui dan mencoba langsung berbagai macam alat peraga sains dan teknologi di sana. Kemudian melakukan pengamatan di di akuaria KLCC nanti. Nanti ada alat pengujiannya seperti apa, ada LKS, ada laporan kegiatan dalam bentuk video perjalanan, kemudian ada penilaian juga nanti dari guru pembimbing. Kemudian tujuan mengetahui bangunan bersejarah di Malaysia dan Singapura. Programnya mengunjungi Putrajaya KL nanti, Dataran Merdeka, Petronas Twin Tower, dan Merlion Park nanti di sana. Kemudian indikatornya kami ingin siswa mengetahui sejarah dan keistimewaan bangunan bersejarah tersebut di negara Malaysia nanti. Nanti ada alat pengujiannya juga dan ada penilaiannya juga ya Bunda. Kemudian melakukan studi komparatif tentang fenomena sosial, melakukan city tour ke pasar seni atau Chinatown, USA Sport, dan Genting. Untuk programnya, kami berharap siswa mampu membandingkan kultur budaya yang berbeda antara Malaysia dan Singapura. Kemudian nanti ada alat pengujiannya juga dan ada penilaian juga untuk siswa-siswinya. Nah ini itinerary-nya ya Bunda, kegiatannya kemana saja. Kedua negara ini kita akan lakukan dalam 8 hari ya Bunda. Jadi ini 8 hari kita lakukan dengan dua negara, 1 hari pemberangkatan, kemudian pemberangkatan itu kita tidak langsung ke sekolah karena mungkin anak-anak masih capek, jadi kita akan kunjungan ke Putrajaya, baru check-in apartemen. Di hari kedua baru kita langsung belajar, kita akan belajar di sekolah yang namanya SKSBU, kemudian kunjungan ke Dataran Merdeka. Jadi biasanya kalau sekolah, pulang sekolah memang agak siang, halnya kita tidak terlalu sore, tapi siang. Nah, pulangnya kita akan manfaatkan anak-anak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kemudian di hari ketiga juga masih belajar di sekolah. Hari ketiga pulang sekolah, kunjungan ke Aquaria KLCC. Hari keempat juga masih belajar di sekolah, persiapan tampil kesenian Indonesia. Nanti akan ada tampilan-tampilan dari kita untuk kita bawa dan kita perlihatkan ciri khas Indonesia di siswa-siswi nanti Malaysia. Kemudian ada olahraga di apartemen juga, kita coba anak-anak lebih fun lagi. Kemudian hari kelima kita masih belajar, ini adalah pembelajaran terakhir di hari kelima. Kemudian tampilan kesenian antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian pulang dari sekolah, kita akan kunjungan ke Petro Science. Kemudian studi komparatif ke pasar seni. Nah, hari ke-6 kita akan kunjungan ke Petronas Twin Tower. Kemudian kunjungan ke Batu Kapes dan Genting. Dan perjalanan menuju Singapura di malam hari perjalanan ke Singapura karena kita akan menggunakan bus. Hari ketujuh kunjungan kita pastinya sudah ada di Singapura, kunjungan ke Merlion Park dan kunjungan ke USA. Kemudian hari ke-8 kunjungan ke KBRI Singapura, siangnya kita menuju bandara untuk pulang. Itu Ayah Bunda untuk itinerary-nya. Nah, biayanya ini sebesar 15.356.500 rupiah. Ini Ayah Bunda sebenarnya belum kami
masukan untuk asuransi. Kami masih hitung-hitung gitu ya. Karena sebelumnya kami belum belum pakai asuransi. Tahun ini ingin cobanya pakai asuransi biar lebih aman. Tapi kami belum hitungkan ke dalam biaya ini. Tapi mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Hitungannya kemarin sih masih kurang ketika kita harus masukkan ke asuransi ke biaya 15 juta sekian ini. Ini Ayah Bunda, karena ini 8 hari ya, 8 hari perjalanan anak-anak dan semuanya sudah tercover, eh, penginapan, biaya makan, biaya jalan-jalan gitu ya, kemudian biaya sekolah juga. Ini rincian biayanya ya Bunda nih. Tiket pesawat dengan harga 15.356.500 rupiah ini, rincian biayanya sudah termasuk tiket pesawat, penginapan, biaya sekolah, kemudian tiket wisata, perlengkapan siswa, akomodasi, makan, transportasi, dan latihan kesenian. Nanti kita akan ada latihan kesenian untuk anak-anak agar bisa tampil di saat kunjungan tampilan antara Malaysia dan Singapura, Malaysia dan Indonesia. Ini tempat yang akan dikunjungi oleh anak-anak nanti, Sekolah Kebangsaan Sri Bintang Utara Malaysia, SKSBU. Kita akan coba booking 2 sekolah jika memang nanti pesertanya banyak, karena satu sekolah hanya bisa dimasuki 20 siswa maksimal. Jadi kalau ada 40 siswa kita harus prepare dengan 2 sekolah. Satu sekolahnya kita akan prepare di Sekolah Kebangsaan Taman Melati. Ini ya Bunda, kemudian tempat yang akan dikunjunginya ada Dataran Merdeka, ada Putrajaya, ada Aquaria KLCC, kemudian ada Petroscience KLCC dan Petronas Twin Tower KLCC. Kemudian ini masih di Malaysia, kunjungannya juga ke Batu Kafes dan Genting, kemudian ada City Tour Malaysia. Ini tempat yang akan dikunjungi di Singapura. Ada Universal Studio Singapura dan Merlion Park Singapura ya Bunda. Nah, ini yang kami ingin sampaikan kepada Ayah Bunda. Jika Ayah Bunda bersedia, kita buatkan tahapan-tahapannya. Ayah Bunda, awalan sudah kita sosialisasikan di tanggal 29 Juli saat pertemuan dengan orang tua di awal tahun. Kemudian kita juga sudah sebarkan survei terkait minat siswa terhadap program SEP ini. Makanya ada sekitar 24 dan bertambah jadi 32 orang yang berminat untuk mengikuti program ini. Makanya kami tidak mengundang semua orang tua di level 4, 5, dan 6, tapi mengundang hasil survei yang kemarin kami lakukan, yaitu sekitar 32 orang yang berminat. Kemudian tanggal 29 ini kami sosialisasikan tentang program SAP ini kepada Ayah Bunda. Nanti mungkin besok kita akan sebarkan Google Form untuk pendaftaran program SAP-nya. Setelah kami sampaikan tentang itinerary-nya, kemudian biayanya berapa, kemudian insya Allah besok kami akan sampaikan link untuk kesediaan Ayah Bunda mengikuti apa tidaknya. Biar kami secepatnya dapat data dan kami pun akan segera untuk booking tiket dan lain sebagainya. Pendaftaran nanti paling lambat tanggal 6 Oktober. Jadi kami kasih waktu Ayah Bunda untuk istiqoroh kali ya, berpikir untuk kegiatan anak-anak ini. Paling lambat kami tunggu tanggal 6 Oktober. Pembayaran DP-nya nanti kami ingin masuk terlebih dahulu 50% dari biaya program di tanggal 16 Oktober, Ayah Bunda. Kemudian pembayaran kedua 25% di tanggal 16 November. Pelunasan nanti di tanggal 1 Desember 2000, oh salah ini. 2000, oh iya benar. 2023.
Jadi kami bisa memberikan tahapan pembayaran ini ketika ayah bunda berminat untuk putra-putrinya mengikuti kegiatan SAP ini, minimal ada 50% untuk bisa masuk di tanggal 16 Oktober. Itu kemudian nanti di bulan Oktober November juga ketika kita sudah tahu anak-anak berapa orang anak-anak yang ikut, maka kami akan berikan pembekalan pertama kepada siswa selama 3 kali pertemuan nanti untuk pembekalan seperti apa dan bagaimana di sana, apa yang harus dilakukan kami akan ajarkan terlebih dahulu karena kultur kita yang berbeda, jadi kami harus antisipasi untuk anak-anak biar tidak begitu kaget dengan kultur yang nanti yang ada di sana. Kemudian juga kita akan ada latihan kesenian budaya karena kita akan tampilkan budaya Indonesia di Malaysia nanti di sekolah Malaysia. Kemudian Desember insya Allah akan selesai perlengkapan dan kita akan distribusikan di bulan Desember untuk perlengkapan siswa. Di bulan Januari, pengumpulan koper dan pengecekan bawaan siswa. Nanti ada ketentuannya, kopernya berapa ins. Kita akan sampaikan nanti ketika sudah terlihat berapa orang pendaftarnya. Kemudian tanggal Januari baru kita akan pemberangkatan. Ya, itu saja mungkin Ayah Bunda yang ingin kami sampaikan terkait program SAP ini. Ayah Bunda, sebenarnya kami ingin memberikan kemudahan ketika Ayah Bunda berminat dengan program ini, tapi gimana nih cara bayarnya gitu ya? Uangnya belum ada. Kami sebenarnya ada kerjasama dengan Bank Muamalat. Jika Ayah Bunda berkenan, kami juga sudah mengundang dari Bank Muamalat Bu Lena untuk apa gimana cara pembayarannya bisa dibantu apa tidak gitu ya. Ini Bu Lena jadi kita ada program SAP, mungkin nanti ada ayah bunda yang ingin dibantu oleh Bank Muamalat untuk pembayaran ini gitu ya. Ke sekolah nanti mungkin bisa cash dari muamalat gitu ya. Nanti ayah bunda tinggal bayarnya ke muamalat cicilannya misalnya gitu. Tapi ada syarat dan ketentuan gitu ya Bu Lena ya. Mungkin Ya Bu Lena betul Bu. bisa memberikan pencerahan nih kalau misalnya ada alternatif nih untuk pembayaran ini gitu Bu Lena. Mangga Bu Lena. Iya, eh, terima kasih sebelumnya Bu eh, Rahayu ya Bu ya, untuk ininya, waktunya dari Bank Muamalat. Terlebih dahulu kenalkan saya Lena, RM Retail Business dari Bank Muamalat, cabang Buah Batu. Ya Bu, tadi dengar-dengar ya, kita langsung aja dengar dengan program yang Darul Hikam. eh Untuk suaranya kedengaran Bu? Kedengaran Kedengaran Bu, Bu. jelas. Dengaran, siap. Eh, jadi kan ada program nih Bu ya, SAP ini. Jadi di kami sebetulnya kalau untuk nanti cover untuk pembiayaannya, kita ada program. Cuman memang ada syarat dan ketentuan betul Bu, seperti yang Ibu bicarakan. Jadi nanti mungkin akan lebih intens kalau misalkan orang tuanya mungkin nanti kita yang akan follow up Bu secara apa personal, karena kan ada syarat sekarang itu untuk multiguna hanya untuk membiayain yang ke satu adalah benefit untuk yang memang payroll dengan bank muamalat. Yang kedua adalah memfasilitasi yang orang tuanya pekerjaannya adalah ASN. Nanti insya Allah bisa kami bantu dari segi pembiayaannya. Jadi di minimal untuk pembiayaannya itu di 5 juta sampai 300 juta. Nah, itu tuh eh, kondisinya tanpa tanpa agunan. Nanti kita sesuaikan dengan istilahnya gaji per bulannya di tiap yang pengajuannya. Nah, nanti itu mungkin secara akadnya, memang akadnya ijaroh ya untuk jasa. Jadi jasa
eh, pembiayaan untuk program SAP. Nanti mungkin kalau secara multiguna untuk pembiayaan cover ini nanti kita personal ke orang tua, maka kita menjirakan barangkali nanti siapa aja yang memang sudah berniat nih Bu untuk yang program SAP ini, nanti saya izin untuk menghubungi siapa aja yang memang misalkan membutuhkan. Cuma, nah yang kedua mungkin Bu di program ini sebetulnya kan kita bisa merencanakan dari awal ya program SAP ini. Di Bank Muamalat itu ada tabungan rencana. Jadi kita misalkan di awal ajaran baru nih, ini kan programnya 2 tahun ya Bu, 2 tahun sekali betul? Iya. Iya, Nanti 12 tahun sekali. hmm, kita bisa bantu istilahnya orang tua secara rutin untuk menabung Bu. Jadi ada tabungan rencana. Nanti masalah misalkan orang tua misalkan pada saatnya, oh saya dari awalnya misalkan nih udah diketahui nih Bu, sekarang kan 15 juta. Mungkin kemungkinan di 2 tahun kemudian kan mungkin akan ada kenaikan ya Bu, ya, nggak akan 15 juta. Kita up aja mungkin sekitar misalkan di 18 juta. Nanti kita hitung secara 24 bulan. Nanti per bulannya akan disesuaikan dengan pembagian itu. Mungkin di sekitar per bulannya 500.000. Nah, itu bisa kita fasilitasi dengan tabungan rencana. Jadi itu akan auto debit dari rekening orang tua atas namanya boleh atas nama anak istilahnya QQ nih atas nama orang tua dan anak. Tapi kalau memungkinkan misalkan mau atas nama orang tua pun nggak jadi masalah. Dikarenakan misalkan gini, kalaupun misalkan pencairan kan nanti akan otomatis cair nih Bu ke rekening induknya. Jadi memang disesuaikan jadwal untuk rencananya. Misalkan ini kan 2 tahun kemudian nih untuk apa programnya lagi. Nanti mungkin kan kalau secara tadi pemaparan di bulan Oktober tuh harus sudah lunas ya Bu ya mengenai pembayaran tuh ya. Nah, nanti mungkin kita setting itu awal Oktober itu sudah cair tabungan rencananya. Dengan otomatis pihak sekolah itu eh, sudah misalkan memenuhi biaya untuk itu. Jadi memang sudah otomatis nanti orang tua istilahnya nggak usah bayar-bayar lagi ya Bu ya, karena kan memang sudah direncanakan dari awal. Jadi udah dipersiapkan dari dulu. Kalau misalkan memang ini ada program seperti ini, mungkin dari Bank Muamalat, satu untuk yang memang rangkumannya, Bu, kita bisa memfasilitasi untuk pembiayaan ini, tapi dengan memang ada syarat ketentuannya dari pekerjaan orang tuanya, nanti kita bisa cover. Yang kedua adalah mungkin kalau misalkan sekarang, mungkin ya kalau tabungan rencana sekarang mungkin agak telat ya Bu, karena per Oktober ini sudah biayanya sudah keluar dan sudah harus dilunasin. Mungkin ini untuk memfasilitasi nanti ke depannya orang tua barangkali misalnya 2 tahun kemudian anaknya memang eh, berniat untuk ikut dengan program SAP ini, kita bantu dengan tabungan rencana yang memang per bulannya sudah rutin. Itu tabungannya tetap dapat bagi hasil ada asuransi jiwanya. Jadi istilahnya cover asuransi jiwanya sudah melekat di dalam tabungan rencana ini. Paling mungkin secara eh, pemaparannya seperti itu, Bu Rahayu. Barangkali orang tua ada yang mau bertanya, boleh mangga, silahkan. Di ini kan Ibu ya? Iya. Ya, dikasih Matur apa nuwun sesi Bu untuk bertanya. Lena. Ya. Mangga, silahkan. Oke, makasih Bu Lena. Terima kasih juga Ibu Kepala Sekolah yang memaparkan terkait dengan program-program SAP. Untuk selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab. Ayah Bunda barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan program atau ini khususnya yang kelas 6 besar harapan ada yang ikut ya Bu ya, biar ada
pengalaman karena emang ini teh Bu tertunda sebetulnya program SAP ini kami itu di 4 tahun yang lalu itu punya program tapi yang mau berangkat itu tahun waktu 4 yang lalu itu 2 orang Bu jadi belum memenuhi syarat. Nah barangkali ya yang kelas 6 ini kan program baru dan mau akhir dan kelas 5 juga berarti tidak bisa mengikuti ya Bu. Berarti sekarang ya, mangga ayah bunda barangkali ada yang mau ditanyakan, baik ke pihak sekolah atau ke muamalat, mangga, dipersilahkan. Ada yang raise hand gitu? Nggak ada, kayaknya jelas gitu. Bunda Malaika mau bertanya, Bunda Jania, kemudian Bunda Oh, Labiba. sudah siap ikut semua nih. Oh gitu, subhanallah. Ayahnya Raja, boleh mau bertanya atau gimana? Bunda Malaika mau Insya bertanya? Allah, Alhamdulillah udah mengerti Bu, udah paham. Oh, subhanallah. Gimana? Malaika Ya, mau Ayah ikut, Bunda Bun? nanti kalau misalnya memang Ayah Bunda siap karena ini biaya tidak tercover dengan paspor, mungkin Ayah Bunda sudah lebih prepare untuk pembuatan paspor dan lain sebagainya gitu ya. Oh iya iya. Sepertinya aman ya. Aman gitu, Bu? Aduh, subhanallah. Gimana Bunda Malika ikut? Teteh? Insya Allah ikut Bu. Insya Allah ikut. Subhanallah. Amin. Bunda Jania Oke, kemarin kakak Ayah teh Bunda pengen ikut. sebenarnya kami sih hitungan jika memang ada 15 orang hitungan perguruan ya, hitungan yayasan jika ada 15 orang kita bisa ikut gitu ya, bisa pergi gitu ya. Tapi karena kita masih nempel di SD 1 Darul Hikam di Bandung, jadi berapapun yang ikut insya Allah kita akan pergi gitu ya. Jadi mau 2 orang, 3 orang gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bisa ikut agar jadi pembelajaran buat buat kami sekolah khususnya pembimbing untuk kegiatan seperti ini di 2 tahun yang akan datang nantinya. Alhamdulillah kalau Bunda Malaika bersedia ikut, Insya Allah nanti ditunggu ya pengisian di Google Form-nya Bu Santi ya. Iya, Siap. siap Bu. Bunda Jania ini, Bun, gimana Iya, Bu. kakak? Gimana kakak? Sama saya tergantung import anaknya sih. Ini usaha Betul ya anaknya Bunda kan Maya, belum. ke anaknya. Udah Oh, ngobrol nih Bu Ala, Bun. ya, soalnya Aduh. ini anaknya masih belum kayak Mm-mm. ada importnya gitu, Bu. Jadi Betul, makanya saya juga itu kan buat rewardnya dia ya. Kalau betul. minta tuh, jadi buat reward. Kalau saya sih insya Allah Oh, sip, tinggal sip. kalau masalah dananya, cuma ya itu saya mau lihat import anaknya dulu gitu. Kalau misalnya nggak ada importnya ya otomatis agak Ditunda ya kependek Bun. gitu nih. Mm-mm. Biar Oke. ada motivasi ya Bun ya. Iya Bun, mudah-mudahan Mm-mm. ya ini Sip. Bu Kepala ini sebetulnya Bunda Jenia itu sudah oke terkait dengan program kita pembiayaan. Cuman tinggal anaknya yang subhanallah semangat ya Bunda ya. Semangat, insya Allah tuh. Ya. Berarti Jenianya nanti bantu sama wali kelas buat Insya Allah Bu reportnya dibantu juga sama biar saya. meyakinkan bundanya. Iya, Saya udah ngobrol dengan Bu Ala gitu kemarin teh. adiknya jadi ikut-ikutan, Bu. Oh gitu? Jadinya kayaknya Subhanallah. ikutan ikut-ikutan kan Adiba kan lumayan ya untuk Ya, eh, kakak ya. semangatnya. Cuman kan Mm-mm. karena kakaknya agak mandek, jadi si adeknya juga ikut. Ah, kakak aja belum gitu, Bu. Jadi dia berpatokannya ke kakaknya, berkiblatnya ke kakaknya. Kakak aja Betul. belum. Teh harus udah duluan gitu. Kayaknya ini gimana caranya nih buat si kakak Zen biar semangat gitu, biar ada motivasi. Taunya dia minta kan, waktu itu dia udah ngomong sama saya juga. Saya ngobrol sama ayahnya bilang, sok aja Bun, terserah. Masalahnya ini anak, kalau misalnya kita kasih-kasih terus, dia nggak ada usahanya gitu. Betul. Tuh, Siap, sepakat tuh. siap. Oh, apa Semangat nanti dari bu gurunya juga. ya, minta bantuannya Bu. Tapi Siap, 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 siap. Ya, Bunda. Terima kasih, Bunda, infonya ya. Ini ada Bunda Luhung, Bunda Atalia, Ayah Raja ini. Ada Bunda Faris. Bunda Faris gimana? Oke, ikut.
Sepertinya Bunda Aurum. Assalamualaikum Bunda Aurum. Oh iya, oke. Bunda Il. Waalaikumsalam Ibu. Oke, Bunda Aurum. Gimana? Baru gabung, Ibu Oh, baru telat. gabung. Siap-siap. Nanti saya kasih itunya ya, recordingnya ya Bunda ya. Ya, Oke, nuhun. siap. Kayaknya Bunda Ilpa dan Naira sudah siap nih. Bareng-bareng adik kakaknya. Bubun. Bentar Bu Santi. Siap, Bunda Ilva. Iya, Bunda Ilpa. Ilva apa Naira yang pergi apa dua-duanya? Dua-duanya, Bu. Sebenarnya sih pengennya Ilpa Ibu kalau ada rezekinya mah. Kalau Naira kan bisa di Amin. tahun yang berikutnya gitu. Bisa nunggu Sambil 2 tahun yang lalu, yang akan Naira. datang ya. Siap-siap. Kan Ditunggu, takutnya Bunda. sisirikan gimana ya? Jadi galau. Insya Allah lah gimana nanti lihat situasi dan kondisi Siap, ditunggu keuangan. ya. Paling Siap. lambat nanti pendaftaran tanggal 6 Oktober ya Bu Santi ya. Ya, betul, Bu. Siap Bu Insya Allah. Di Antos ya, Bunda Ilva. Ini Bu ada pertanyaan Bunda nih, Bu. Ail, gimana Bunda Ini Ail? apa? Ini ada Bunda Faris. Insya Allah Bu mohon waktu berdiskusi dengan ayahnya. Cuman sayang waktunya kenapa nggak setelah ujian akhir? Gimana Bu ini? Libur ya Bu ya kalau di Setelah sananya Bu ya? ujian akhir, ya, karena di sekolah Malaysianya eh, tersedia waktunya untuk bisa dikunjungi oleh kita di bulan itu, Bun, di bulan Januari. Karena kan hitungan hitungan jadwal pembelajaran, jadwal apa ya namanya? Tahun Yang baru ajaran mereka itu adalah bulan Januari, Bun. Beda dengan kita. Kalau kita hitungan tahun ajaran baru itu Juli ya, Juli gitu ya. Nah, mereka mah eh, Januari baru mulai pembelajaran. Nah, di bulan Juli gitu ya, itu mereka lagi prepare tahun akhir tahun ajaran. Jadi agak sibuk gitu ya. Jadi mereka menerimanya di bulan Januari. Sebenarnya di bulan Maret mereka menerima juga. Cuma bulan Maret kita sudah mau puasa anak-anak gitu ya. Kita yang eh, jadinya agak hektik kalau di bulan Maret gitu. Jadi kita ambil di bulan Januari lebih lebih awal. Saat mereka memang baru jadwal pembelajaran tahun ajaran baru. Seperti itu, Bun. Oke, ada lagi pertanyaannya Bunda Atalia. Hayu dengan mana Bunda Atalia lagi dinas gitu ya? Kayaknya. Oke, dengan siapa lagi? Bunda Kalisa. Bunda Kalisa, ada yang mau ditanyakan Bunda? Hayu ikutan Kalisa. Mohon maaf, ini saya telat bergabung. Oh, Saya kira tuh telat-telat. jam 9 mulainya, jadi baru Nggak bergabung. apa-apa. Nanti saya kasih Sudah recordingnya ya menyimak Bun ya. dari awal. Nanti Mungkin kita ini kasih ada yang PDF-nya ya, Bu ingin Santi ya. ditanyakan. Ada sedikit yang ingin ditanyakan. Boleh. Mhm. Ini tuh untuk kegiatannya tuh kan di ya, materi yang di-share itu ke Malaysia dan Singapura ya, Bu? Betul. Atau ke Malaysia aja? Malaysia Singapura, Bun. Ya betul. Nah, mungkin ada beberapa hal kan yang harus dipersiapkan gitu ya jika anaknya berminat ikut. Satu sisi mungkin yang paling utama mungkin perihal keuangan gitu ya, Bu, yang harus disiapkan. Kemudian persiapan anaknya itu yang harus disiapkan terkait bahasa gitu ya, Bu. Kalau Malaysia mungkin masih pakai bahasa Melayu ya, masih bisa dipahami gitu untuk sama Mhm. anak. Nah, kalau di Singapura kan kemungkinan udah menggunakan bahasa Inggris ya, Bu. Betul. Nah, itu Mhm. gimana mengimbanginya gitu, agar si anak ketika mengikuti masih bisa paham gitu. Karena kalau materinya disampaikan dalam bahasa Inggris, apakah ada persiapan gitu untuk anak di training dulu bahasa Inggrisnya mungkin dari sekarang, atau nanti di sana mungkin ada translator gitu ya untuk menyampaikan materi ke anak sehingga anak bisa mengerti juga gitu, tidak tertinggal. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, Bu, Ya. boleh di ya Bun. PPT-nya disampaikan lagi, Bu. Kalau Yang ya, persiapan anak itu gini ya, Bu ya. Yang apa? siapan anak ya. Ya, persiapan anak, Bentar. Bu, yang tadi. Oh ya.
sama Nanti pembiayaan. mungkin kita Pembiayaan. akan share PDF-nya Ibu Santi ya. Boleh. Ini yang Ini ya, Bu. kesiapannya mana ya? Ini persiapan anak yang ini, Bu. Nah, ini yang tempat kunjungan yang untuk di Singapura kita hanya 2 tempat, yaitu Universal Studio Singapura dan Marian Park Singapura. Tapi kalau di Malaysia memang kita lebih banyak karena kita ada 6 hari ya, 6 hari di Malaysia. Dari 8 hari kita 2 negara, 6 harinya di Malaysia, 2 harinya di Singapura. Kita di Singapura tidak ada sekolah yang kita kunjungi, Bun. Kita sekolah hanya di Malaysia saja. Jadi di Sekolah Kebangsaan Sri Bintang Utara. Untuk di Malaysia memang kita lebih mudah sih untuk bahasa ya, karena anak-anak bahasanya juga bahasa Melayu. Nanti saat pembelajaran juga di sana pakainya bahasa Melayu. Jadi sebenarnya lebih 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 bisa dipahami oleh anak-anak lebih banyak. Tapi kalau memang di Singapura, nanti kita uji uji nyali ya buat anak-anak biar bisa mengutarakan bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi pastinya ada pembimbing akan kita bantu oleh pembimbing gitu ya, Bun. Jadi jangan jangan khawatir Bun untuk Iya, bahasa iya. di Singapura nanti uji nyali anak-anak saja untuk bisa eh, eh, menggunakan bahasa Inggrisnya gitu ya yang Oh, mereka sudah bisa lah. Yang oh nggak iya, bisa iya. nanti kita akan dibantu oleh oleh pembimbing, insya Oh Allah. iya. Oh Jadi baik, jadi dari untuk 15 pembelajaran 15 juta itu yang harus ya. disiapkan anak-anak paspor gitu ya, Mhm. yang utama eh, kemudian koper juga tidak termasuk di 15 juta itu. Hmm. Kalau kemudian kalau mau oleh-oleh ya bawa uang sendiri, tapi pastinya nanti akan dititipkan di pembimbing, tidak bawa uang sendiri. Oke. Gitu, Bun. Ya, ya. Oh, baik, Bu. Jadi kalau untuk pembelajaran materi itu hanya dapatnya di Malaysia mungkin ya, Bu, kurikulum yang Malaysia dari saja. sana gitu ya. Kalau untuk Singapura Mm-mm. hanya tempat wisata mungkin ya, 2 tempat Ya, wisata itu. tempat wisata Oh, iya, dan iya. KBRI Singapura nanti kita akan berkunjung ke sana Oh, sebelum gitu. pulang. Iya, Mm-mm. tadinya saya kira itu 2 negara itu jadi dapat 2 materi pembelajaran dari Malaysia baik pun Di Singapura gitu. Karena Singapura gitu ya. kalau saya pribadi lebih tertariknya di pembelajaran dari Singapura mungkin ya Bu untuk anak Singapura ya. SD karena ya metodenya agak sedikit berbeda gitu kalau di sana Berbeda ya. mungkin akan ya studi banding lah gitu ya sama di Indonesia seperti apa gitu. Ya. Baik mungkin itu Ya, saja Bu. next time ya Bu Santi ya kita sudah incar sih sekolah di Di Singapura, Singapura. tapi Tapi itunya tidak apa, Bu? tahun ini karena kita MOU-nya sudah dengan sekolah Malaysia. Kalau Iya iya. sekolah Hmm. Singapura kita belum belum pernah, tapi sudah kita tag kemarin ya. Sekolah Hmm. mana nih next 2 tahun ke depan kita bisa singgah minimal 1 atau 2 hari gitu ya di sekolah Singapura. Tapi Iya untuk iya. tahun ini kita belum. Iya Insya iya. Allah Baik. next. Oh ya. Baik Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, Sama-sama sama-sama Bunda Bunda. Kalisa. Ya baik, Bunda paling nanti juga ada tambahan Bu untuk anak-anak juga ada 3 hari untuk latihan untuk perform ya Bu ya. Intinya ya Bu Kepala ya. Anak-anak ada 3 hari untuk pembinaan juga ke anak-anak ya. Yang itu 3 hari ya Bu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bunda Indira. Ayo Bun, ikut. Bunda Luhung, siap? Tuh, Bunda Insya Allah, belum. Bu, semoga rezekinya dimudahkan. Amin, subhanallah. Ya, amin. Oke, Bunda, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, kami akan tutup. Kalau yang untuk pembayaran di muamalat, ada yang mau ditanyakan? Ah, sepertinya tidak ya. Tidak Kayaknya ada yang mau mau bayar jawab. cash aja nih. Bayar cashnya. Bu Lena, Ada ini ternyata Bu, mau udah bayar cash, siap Bu Lena. kayaknya nih. Udah siap Iya, ya. sudah siap kayaknya Bu Lena ini mah. Iya, paling untuk yang ini Bu, mungkin apa yang 2 tahun kemudian ya. Iya, Bu Lena. 2 tahun Nanti ke kita depannya. diobrolkan kembali ya. Siap, betul, Insya betul, Allah betul. nanti ya. Next ya, buat anak saya tuh kelas 1.
Dikumpulin dari sekarang ya, boleh nak? Nah, Saku Santi, siapkan. Biar nggak luas. Baik, terima kasih Ayah Bunda untuk hadir di kegiatan kami, di kegiatan Zoom terkait dengan SAP. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup kegiatan hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun ya Bunda, diantos nanti kesediaannya. Iya, Bunda. Ayah, Bunda. Ayah Raja nih. Ayah Raja teh kakaknya teh pengen ikut ini teh. Bunda Indira, ayo ikutnya. Cin. Bu Santi, berarti Kumaha, nanti Cinta? kami baru masuk. Ya, Berarti nggak nanti apa-apa. ada penjelasan lagi ya di WA Ada ya? recording dan Oh, PPT-nya aku kasih ya. oh iya, Kumaha Neng ikut? Insya Allah. Hayo. Insya Allah. Insya Kalau Allah ya. ada yang teman sekelasnya, kalau ada yang mau, insya Allah ikut. Bu Santi, Ada gimana? kalau 2 tahun lagi Naira keburu itu enggak? Berapa Naira bisa kan? Nanti kelas 6 berarti Yes. berangkatnya Cinta. Kan kalau Oh, 2 kelas tahun, 6 tahun depan belum tentu Bu Santi. iya Ya. kan Naira kelas 4 sekarang, Bu. Jadi, Jadi kalau 2 tahun berikutnya kelas 6 seperti saran kemarin perguruan tidak akan diikut sertakan karena khawatir ya banyak pembiayaan lah ya buat wisuda dan lain sebagainya. ya tapi WSCP Bibu udah terus dikumpulkan dari sekarang katanya teh. Jadi ngiring masih gana samanya Si Gana Naira. ngiring, Bu. enggak kan kalau misalkan Naira sekarang kelas 4 kan bisa maksud aku teh Kelas kalau 6. misalkan Ilpa ikut misalkan ini tapi kan belum tentu ya Bu. Ini masih angan-angan. Angan-angan. Jadi kan yang Naira itu bisa nabung gitu maksud aku teh. Iya, buat 2 nanti tahun kelas lagi. 6. Jadi misalkan ada yang nggak ikut dulu, misalkan sekarang kakak dulu pasti bakal gelut lah Bu istilahnya. Tapi kan dikasih dulu wejangan kalau misalkan Soalnya kakak mau pesantrennya. nah iya aku tuh Tapi udah biar lunas kan ke pesantren mah. atau tanggung jawabnya ada sama masalah apalnya. sama itu maksud aku teh berarti kalau 2 tahun lagi berarti di Naira kelas 6 gitu atau Kelas 6. udah Iya, keluar di Naira pas kelas 6 ya. di Naira Tapi pas kebijakannya belum tentu nanti 2 tahun yang akan datang kelas 6 boleh ikut. Mungkin bisa jadi hanya 4 dan 5 saja gitu, Bun. Kemarin sih seharusnya memang tahun ini juga kelas 6 tidak diikut sertakan. Tapi karena kita sudah kepergian itu 3 tahun yang lalu gitu ya, yang harusnya sudah pergi gitu ya. Jadi pilih kelas genap sisirikan. Nah, kemarin mah lagi pandemi, jadi nggak keikut sertakan gitu ya. Ya akhirnya diikut sertakanlah tahun ini untuk kelas 6. Tapi 2 tahun yang akan datang belum tentu gitu kebijakannya kelas 6 boleh ikut. Itu Bun. berarti kalau mau di tahun inilah intinya Ya, Coba semangat. Mama Indra, Mama Indra. Nanti, Bu Santi tadi tuh ada pembahasan tentang paspor ya? Ada. Bikin kumaha. Itu teh Abi ngali. nanti dibahas juga di Insya Allah grup atau Bun, yang lain. nanti kalau ada informasi untuk paspor, kalau misalnya anak-anak sudah ready nih siapa aja yang ikut, kita mungkin akan carikan karena kita ada bukan orang tua sih sebenarnya ada kenalan juga, cuma mungkin ada mitranya Darul Hikam di Migrasi, apa Bu. di imigrasi, mudah-mudahan bisa bantu. Itu Bu, Cuma mungkin ya tadi alhamdulillah. makanya ya tenang ada Bu Santi kiblatnya Bu GCM. harus Bu Rahayu masih ada ya ya? kalau kiblat ya ada kiblatur gitu ya. Kemudian ada orang tua juga mitra sekolah cuma mungkin bukan Bu di SD 2, di kalau primary ada gitu ya. Yang kalau mudah-mudahan guru bisa bantu. SD 2 yang berangkat berapa orang Bu? Ada Kita lihat dulu pembimbing dari kuota. Bu gimana cara Bu? Mau Bu Bundanya. Santi loda tuh Bu. Kuotanya sebenarnya minimalnya kami kalau pergi mandiri sih sebenarnya 15 orang baru bisa pergi Bun gitu ya. Cuma karena kita masih nempel nih dengan SD 1 Darul Hikam di Dago dan mereka banyak yang ikut. Jadi kalau karena kita nempel jadi kebijakan sih kalau untuk SD 2 karena masih nempel jadi mau yang perginya 3 orang, 4 orang, 5 orang
kita akan pergikan gitu ya, karena kita masih nempel dengan SD 2 Darul Hikam. Tapi kalau Pembimbingnya berapa orang kalau katanya nanti Bu? mandiri Kan Bu nggak akan ke maksudnya cover gitu ya kalau pergi 5 maksudnya orang. maksudnya pembimbingnya misalkan ada salah satu guru dari SD 2 gitu kan. Kalau dari SD 1 kan karena mayoritasnya hampir banyak yang mau ikut, pasti kan ada beberapa guru yang diikutkan. Takutnya di SD 2 Ada. cuman ada 5 misalkan gak ada jatah nih Bu Santi. Berarti kan kita koordinasinya Nah, sama SD 2. Kalau ya khawatirnya kalau gak ada SD 2-nya teh Ada Bu. anak-anaknya merot gitu Bu. Ih, nggak kenal Ada ya Bu Ayu. iya kan gitu ya enggak makanya kehitungan kan kalau kita cuma 5 orang, 4 orang gitu ya, waduh, buat membiayai pembimbing juga nggak akan masuk gitu ya. Yang akhirnya udahlah anak-anak pergi aja, biar pembimbing sekolah yang bayar gitu. Ada siap-siap Bunda ya Bu Naira ya. Padahal masih intinya ada pembimbing yang akan ikut serta. ada dari Oh, SD 2 ada yang akan ikut. Pasti ya Oh, Bu ikut Santi, serta. berarti Ya, kalau perginya 3 atau 4 atau 5 juga tetap diberangkatkan, tapi Tetap akan untuk diberangkatkan. dari SD 2 nggak ada yang ikut gitu. gurunya tetap ada Bu. Ada Dari SD satu 2. orang pun paling. Satu orang Ada paling. satu orang dari SD 2. Iya. Oh, Oh, ya. ya. Oh, ya udah. Kami berusaha 2 orang ya Bu ya ini teh Bu. Ya Ya. Bu ya. Lagi Jadinya berusaha. nanti biaya pembimbing akan dibebankan oleh Sekolah. ke sekolah akhirnya. Kalau hanya 4, 5. 5 gitu ya. Ya didoain Bu semoga banyak bunda-bunda yang Amin. punya Makanya Oh, mudah-mudahan banyak terima kasih bisa Bunda ada Naira. Bunda yang Indi, pada kata Malaika ikut atau Indira. ya Ya, janjian boleh. iya. Kalau ada temennya yang perempuannya di kelas 6A, Cina mau gitu Bu. Tapi kalau nggak ada Malaika. perempuannya nggak mau. Bu Malaika cina ikut, Mama Indra. Oke ya. Catat ku Santi ya. Bun Malaika percaya dan nggak Indra. Bunda Mala Bunda Ya, aku disuruh Malaika ikut ya tolong bilang ke Bunda Mala sekalian tolong bayarin aja Kak. aduh, Kalau dipanggil sama Malaika minta bayar aja Kak. Ah Bunda itu Mala Cina. ke asrama belum dibayar, Bun. Bunda Wios jadinya ke sama asrama. lagi kene. Oh gitu. Insya Allah. Udah pengen Oke. ke asrama. Bismillah Bismillah. Insya Allah. Iya. Bismillah. Kayaknya ada di grup ya Bu Santi ya. Apanya? Yang penjelasan masalah keuangannya tadi kan saya nggak ikut. Boleh Telat. nanti saya paling via Japri ya Bun ya. Oh ya Semua boleh. Japri ya. Yang mau ikut aja Oh, jadi iya. yang kemarin teh gini Bun, kan ada 30 siswa yang bilang ya mungkin biar ada yang belum hadir, ternyata 17 orang yang hadir untuk hari ini. Mungkin kami japrikan lagi terkait PPT dan recording yang disampaikan hari ini mungkin. Ya. Ya, hatur nuhun ya Bu Santi, Ibu Oke. Kepala Sekolah. Mangga. Siap. Nuhun, sehat Assalamualaikum. selalu Cinta. Oke. Amin. Oke, Bunda Naira, Bunda Maleka oke? Oke, Insya Allah. Iya, hatur nuhun ya. Kamu saya akan tutup semuanya. Terima Ya, kasih Ibu sami-sami. Kepala untuk pemaparan hari ini. Bunda-bunda juga semua. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.